Language acquisition. Second language acquisition merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam proses pemerolehan bahasa selain bahasa ibu. Tetapi jangan sampai salah mengira bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita. Ya, kecuali kalau orang tua kita di rumah memang selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi pada umumnya kita dibesarkan dengan bahasa daerah kita masing-masing. Seperti orang yang berasal dari suku Jawa, maka bahasa ibunya atau bahasa pertamanya adalah bahasa Jawa. Begitupun orang yang berasal dari suku Banjar, maka bahasa kita yang pertama adalah bahasa Banjar. Dan begitulah terjadi umumnya di berbagai tempat di Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia bukan bahasa pertama orang-orang Indonesia? Ya, jawabnya adalah karena masih banyak orang di pelosok sana yang tidak bisa berbahasa Indonesia, khususnya orang tua, orang pedalaman. Mereka nyaman dengan bahasa daerahnya. Dan ketika kita berbicara dengan bahasa Indonesia, mereka akan merespon dengan kaku bahasa Indonesia tersebut. Jadi bahasa Indonesia jelas di sini terbukti bahwa bukan bahasa pertama. Banyak juga mahasiswa, level mahasiswa nih, yang berasal dari daerah pedesaan mungkin ya. Ketika diminta untuk melakukan presentasi kuliah dengan full berbahasa Indonesia saja, mereka banyak yang mengeluh dan bilang tidak bisa. Apalagi harus diminta dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Nah, jadi bahasa Indonesia di sini fungsinya adalah bahasa kedua. Nah, karena itulah Indonesia lebih tepat kita sebut sebagai second language, bukan first language kita. Karena pada kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu menggunakannya. Kita juga hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam kondisi formal, seperti di sekolah, tempat bisnis, pemerintahan, dan tempat formal lainnya. Nah, kalau kita melirik ke negara tetangga Malaysia, bahasa pertama mereka tentunya bahasa Melayu dengan aksen tiap daerah yang berbeda-beda. Lalu pertanyaannya, apa second language orang Malaysia? Ya, bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris. Makanya jangan heran kalau anak kecil di tingkat sekolah dasar, SD nih, mereka bisa berbicara bahasa Inggris selancar anak kecil di Indonesia berbicara bahasa Indonesia. Karena apa? Karena posisi bahasa Inggris di Malaysia adalah bahasa kedua, sama dengan posisi bahasa Indonesia di Indonesia sebagai bahasa kedua juga. Jadi sebagai kesimpulan, bahasa kedua adalah bahasa yang bukan bahasa pertama kita. Kita menggunakan bahasa kedua di tempat-tempat khusus seperti urusan pendidikan, ekonomi, di televisi, pemerintahan, supaya orang banyak bisa mengerti apa yang kita katakan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan posisi bahasa Inggris di Indonesia? Apakah bahasa Inggris merupakan bahasa kedua juga? Jadi ada dua bahasa kedua di Indonesia. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Bahasa Inggris di Indonesia merupakan bahasa asing, alias foreign language. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa perbedaannya bahasa kedua dan bahasa asing? Ya, jadi bahasa kedua biasa digunakan di sebuah negara untuk menjembatani perbedaan first language dari berbagai wilayah. Sehingga di sekolah, di pasar, di kantor, di mana-mana orang-orang dengan berbagai macam latar belakang suku berkumpul menggunakan satu bahasa yang sama, yakni bahasa kedua itu. Nah, berbeda dengan bahasa asing, kita tidak menggunakannya di setiap keadaan. Bahkan akan terlihat sangat keren ketika kita mampu menggunakannya, karena orang banyak tidak bisa atau memilih untuk tidak bisa menggunakan bahasa tersebut. Seperti halnya bahasa Inggris, ketika kita menggunakan bahasa Inggris di sekolah, orang akan merasa kita anak yang cerdas kayak gitu. Bahasa Inggris tidak digunakan di sekolah sebenarnya. Mungkin sebagian digunakan di sekolah internasional atau sekolah elit, tetapi di sekolah pada umumnya di Indonesia bahasa Inggris adalah bahasa asing.
ya kan? Lalu di kafe-kafe, biarpun kafe itu ada bahasa Inggris, tetapi di dalamnya tidak menggunakan bahasa Inggris. Orang ngobrol di sana mereka dengan bahasa sehari-hari, bahasa daerah, ya kan? Apalagi di pasar tradisional. Bayangkan kalian pergi ke pasar, tanya harga, how much this, kepada penjual di sana. Yang ada mereka bilang nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Ya, mereka nggak bisa, atau mereka disetting oleh lingkungan untuk menghindari bahasa asing itu. Makanya bahasa asing ini sangat jarang orang menggunakannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia di pasar, tentu orang tetap merespon. Nah, mungkin mengira kita ini bukan asal dari daerah tersebut. Jadi kita tetap dilayani karena mereka tetap paham. Nah, karena itulah fungsi bahasa kedua. Kalau kalian pergi ke Malaysia, kalian pakai bahasa Inggris, gak ada masalah. Gak ada yang bilang kalian keren, gak ada yang bilang kalian wah. Memang bahasanya seperti itu. Memang bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Jadi biasa aja orang di sana juga. Nah, sederhananya, perbedaan antara bahasa pertama, kedua, dan bahasa asing adalah seperti ini. Bahasa pertama adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang diajarkan langsung dari orang tua sejak kita kecil, ya kan? Lalu bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan dalam komunitas besar, ya, dalam lingkungan Indonesia. Jadi seluruh orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia di samping bahasa daerahnya. Nah, bagaimana dengan bahasa asing? Bahasa asing adalah bahasa selain dua bahasa tadi, yang digunakan hanya dalam event-event tertentu, ya. Tidak sesering bahasa kedua, tidak sesering bahasa pertama. Acquisition and learning. Dalam mempelajari bahasa pertama, kita sebut hal itu sebagai acquisition pada video sebelumnya, ya kan? Karena kita memperolehnya, bukan mempelajarinya seperti halnya di sekolah. Untuk bahasa kedua, kita mempunyai dua metode. Jadi pertama dengan acquisition, dan yang kedua adalah dengan learning, belajar. Jadi kita tetap bisa memperolehnya secara alami, atau kita masuk ke sebuah institusi seperti sekolah atau tempat kursus di mana ada guru di sana khusus yang akan mengajar kita, yang membimbing bahasa kita hingga terbentuk dengan baik. Jadi ada dua metode, ya kan? Acquisition dan metode learning. Jika kita ingin mengembangkan bahasa dengan cara acquisition, maka kita bisa memulai prosesnya sama seperti ketika kita bayi. Kita belajar bahasa dimulai dengan listening, lalu imitating, lalu kita lakukan interaction, do interaction. Sebanyak mungkin, semakin banyak interaksi yang kita gunakan, yang kita lakukan dalam menggunakan bahasa tersebut, maka kemampuan bahasa kita akan semakin baik, ya. Jadi semakin sering kita terekspos dengan bahasa itu, misalnya sering dengar lagu berbahasa Inggris, menonton dengan subtitle Inggris atau tanpa subtitle sama sekali. Lalu kita setiap hari mencoba menulis dalam berbahasa Inggris, otomatis dalam kisaran beberapa bulan atau tahun sudah kelihatan perbedaannya. Dari nol kita mungkin sudah bisa ngomong dengan cukup lancar. Kalau kisaran 3 tahunan ke atas, mungkin kita sudah bisa sangat fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dimulai dari itu. Semakin sering kita belajar, semakin rutin, semakin intens, maka semakin cepat perkembangan bahasa asing kita. Tetapi semakin jarang kita menggunakannya, belajar bahasa, misalnya ya pergi ke sekolah belajar bahasa, tapi cuma sekali seminggu. Itu pun cuma 2 jam. Dan 2 jam itu kebanyakan diselingi dengan permainan yang tidak jelas, ya kan? Ada absensi juga, ada murid yang nakal tiba-tiba bikin konsentrasi gagal. Akhirnya belajar efektifnya baru didapat setengah sampai 1 jam saja. 1 jam seminggu tidak mungkin bisa menghasilkan seorang yang mahir berbahasa. Nah, jadi acquisition ini bahkan tanpa guru kita bisa menguasainya asal kita selalu intens belajar bahasa itu. Tetapi
walaupun kita menggunakan metode belajar ya, walaupun ada guru yang membimbing nih, sebenarnya kalau pakai guru bisa lebih cepat ya kan. Tetapi faktanya kalau kita pun belajar tetapi kita jarang menggunakannya, maka tetap akan sulit. Nah, apalagi kalau kita belajar dan kita selalu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu kecepatan mempelajari suatu bahasa kita akan menjadi jauh lebih cepat. Well, yang membedakan acquisition dengan learning sebenarnya adalah adanya seorang guru atau tidak. Nah, kalau acquisition itu otodidak ya kan. Kalau learning itu ada yang membimbing. Itu saja yang membedakan antara dua itu. Acquisition barriers. Oke, apa itu barrier? Barrier artinya adalah penghalang. Apa sih penghalang dalam belajar bahasa? Ya, penghalang pertama dalam belajar bahasa kedua nih ya, adalah bahasa pertama kita. Kok bisa bahasa pertama menghalangi kita belajar bahasa kedua? Ya, dalam kondisi bahasa pertama dan bahasa kedua memiliki perbedaan yang cukup besar. Kalau kita belajar bahasa Malaysia, karena kemiripannya cukup banyak ya kan, kita akan bisa lebih mudah belajar bahasa Malaysia dibandingkan dengan belajar bahasa Inggris yang perbedaannya sangat jauh ya kan. Kalau bahasa Indonesianya adalah saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Kalau bahasa Malaysia kan saya, jadi mirip saja. Jadi Indonesia dengan Malaysia mirip saya. Kalau dengan bahasa Inggris jauh miripnya I. Nah, jarak ini, perbedaan ini mengakibatkan kesulitan ya. Ada barrier, ada penghalang di situ dalam menguasai secara maksimal, secara cepat suatu bahasa. Apalagi di Indonesia, dalam bahasa Indonesia tidak ada to be ya kan. Di bahasa Inggris ada to be. Ketika muncul konsep to be, maka cukup sulit untuk mengajarkan ini kepada murid yang sama sekali tidak tahu konsep to be. Nah, di Indonesia tidak ada konsep to be, tetapi di Inggris ada. Jadi kebanyakan orang Indonesia malah bilang seperti ini, I am go to school. Nah, terbuat to be di situ, padahal tidak harus, ya kan? Atau bilang I student. Nah, harusnya ada to be di situ. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi karena barrier ini tadi. Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris memiliki cukup banyak perbedaan, bahkan sangat banyak, ya kan? Nah, kalau dengan bahasa yang mirip, biasanya cepat belajar. Kalian pergi ke Malaysia sebulan 2 bulan saja, kalian mungkin sudah cukup lancar berbahasa Malaysia. Kenapa bahasa pertama bisa membuat seorang itu sulit untuk belajar bahasa kedua? Yakni bahasa ibu atau bahasa pertama ini membuat seseorang itu merasa berada di zona aman, berada di zona nyaman, ya, nyaman dan aman, ya kan? Sehingga secara tidak sadar ya, mereka sulit dibawa ke zona yang berbeda, yakni harus wajib berbahasa asing. Misalnya ada seorang teman yang mau belajar bahasa Inggris, lalu ngajak kalian ngobrol dengan bahasa Inggris. Tentunya kalian akan keberatan untuk merespon dengan bahasa Inggris juga, karena kalian tidak mahir berbahasa Inggris. Jadi kalian merasa itu suatu hal yang sulit, ya kan? Jadi perasaan ini hadir karena kalian merasa sudah punya bahasa pertama. Kawan kalian bisa aja ngomong dengan bahasa itu, jadi ngapain harus pakai bahasa asing? Ngapain harus capek-capek berpikir menggunakan bahasa asing, padahal sudah ada bahasa pertama. Nah, hal inilah yang menghambat perkembangan bahasa kedua kalian. Kalau kalian mau pakai bahasa Inggris, ketika ada orang lain ngajak ngobrol dengan bahasa Inggris, harusnya bahagia lah, Denny terus, ya kan? Tetapi ini disuruh presentasi bahasa Inggris, disuruh menjelaskan dengan bahasa Inggris, diajak ngobrol dengan bahasa Inggris, responnya dengan bahasa Indonesia. Karena itulah, bahasa Indonesia itu adalah zona nyaman kita. Karena bahasa Banjar atau bahasa daerah adalah zona nyaman kita. Kebanyakan manusia itu enggan untuk meninggalkan zona nyamannya. Oleh karena itu, bahasa pertama ini terus digunakan
dan belajar bahasa kedua jadi dikesampingkan. Selanjutnya terkait dengan bahasa pertama lagi. Jadi ketika kita belajar bahasa kedua, yang membuat lambat belajar bahasa kedua adalah penggunaan bahasa pertama ditranslate dulu, baru kita gunakan bahasa kedua. Jadi proses translate bahasa dari bahasa pertama kita ke bahasa asing yang baru kita pelajari itu memakan waktu. Jadi ketika ngomong itu waktunya lebih lama, waktu kita menulis perlu waktu yang lebih lama karena kita harus mentranslate dulu dari bahasa pertama ke bahasa asing atau dari bahasa asing ke bahasa pertama. Waktu yang terpakai itu membuat kita semakin lama semakin malas untuk menggunakan bahasa asing tersebut, sehingga itu dia penghalangnya kita menguasai bahasa kedua atau bahasa asing. Well, selain bahasa pertama, ada juga faktor lain yang membuat kita itu lambat belajar bahasa. Ya, apa itu faktornya? Yakni faktor usia. Saat kecil, ketika kita terpapar dengan bahasa Inggris, ya kan, tentu saja kita bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Tetapi seiring berkembangnya usia kita, semakin dewasa, belajar bahasa asing itu semakin sulit. Bayangkan nenek-nenek disuruh belajar bahasa Arab, pasti akan kesulitan, ya kan? Atau kalian umuran remaja saja ya, umuran sudah 16 tahun ke atas, sudah diminta untuk belajar bahasa asing itu dari nol, pasti akan terasa berat. Nah, kecuali yang passion kalian di situ. Ini dia. Jadi usia itu mempengaruhi. Dikatakan oleh George Yule, maka ada yang namanya critical period kemarin, kan. Critical period itu adalah usia tentang waktu yang sangat baik diisi untuk belajar bahasa. Nah, dari kecil hingga menuju pubertas. Jadi kalau usia-usia masih kecil belajar bahasa itu sangat mudah, sangat cepat. Tapi kalau sudah dewasa, kita tetap bisa belajar bahasa, tetapi tidak sesempurna kalau kita belajar waktu kecil. Nah, akan tetapi waktu kecil itu juga memiliki kelemahan, yakni ketika kita belajar bahasa, kita punya yang namanya kognisi belum sempurna. Jadi pemahaman kita akan grammar itu masih mengawang-awang. Kita dapat grammar berasal dari tiruan. Jadi kita meniru orang lain ngomongnya seperti itu. She goes to school. Kita meniru saja tanpa tahu bahwa goes itu formulanya kalau bertemu verbnya itu adalah go, kalau subjeknya adalah she harus tambahi s. Itu tidak ada, kita cuma meniru aja. She goes to school. Nah, she goes to school langsung seperti itu aja, tidak ada yang namanya pengetahuan di situ bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Kita cuma ambil tiru aja seperti itu. Kalau orang dewasa, memang penguasaan vocabulary, penguasaan pronunciation tidak sesempurna anak kecil, tetapi masalah kognisi sudah lebih matang, lebih mudah menyerap hal-hal seperti grammar segala macam. Ya, jadi vocabulary orang dewasa mungkin ketika baru belajar bahasa akan lambat berkembang, tetapi grammarnya lebih cepat. Jadi kalau kalian baru belajar bahasa pada usia dewasa, mungkin fokus kepada yang kalian bagus dulu, yakni grammar. Setelah kalian menguasai grammar, baru cicil tuh bahasa vocabulary, dari membaca, dari mendengar. Nah, dari situ kalian cicil penguasaan vocabulary, semakin lama semakin banyak. Kalian tidak bisa langsung dari vocabulary dulu, dari pronunciation dulu tanpa grammar, karena kalian bukan anak kecil yang mempunyai kemampuan untuk mengingat bahasa dengan baik. Orang dewasa itu mampu memahami formula-formula yang rumit, tetapi untuk hal-hal yang mudah seperti mengingat seperti itu malah lebih sulit. Nah, language teaching method, metode dalam mengajarkan bahasa. Bagaimana sih kita kalau kita menjadi seorang guru nih, mengajarkan orang lain bahasa? Ada banyak sekali metode sebenarnya. Salah satu metode yang paling sering atau sangat terkenal ya di abad-abad dulu ya, abad ke-18, abad 19, namanya adalah grammar translation method.
Jadi kita mengajarkan orang dengan metode menerjemah. Jadi ada di bahasa Inggrisnya, I go to school. Nah, I artinya saya, go artinya pergi, school artinya sekolah. Saya pergi ke sekolah. Nah, itu yang diajarkan. Jadi ini yang diajarkan ya. Nah, namun metode ini walaupun sangat terkenal zaman dulu mempunyai kelemahan. Jadi ada orang yang sangat menguasai metode ini, muridnya ini sangat mahir dalam menerjemah, tetapi ketika diminta untuk speaking dia kaku. Nah, saat ini pun masih diterapkan metodenya ini walaupun sudah banyak mengalami kritikan ya. Misalnya kayak di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu belajar kitab, hebat luar biasa orang pondok ini menerjemah kitab. Tetapi ketika diminta untuk berbicara dengan orang Arab langsung, mereka kaku, mereka tidak bisa merespon. Mungkin mengerti tetapi tidak bisa merespon dengan baik. Nah, inilah kelemahan daripada grammar translation method. Metode yang efektif melatih seorang dalam belajar bahasa, tetapi hanya bagus dalam bidang reading dan writing, tidak bagus dalam bidang listening atau speaking. Lalu muncul metode berikutnya yang bernama audiolingual method. Nah, audiolingual berfokus kepada speaking and listening. Jadi metode ini mempunyai ciri khas drilling, pengulangan. Contohnya adalah seperti ini. Guru di depan kelas berteriak di depan kelas dengan suara yang nyaring, I go to school. Murid-muridnya pun ikut, I go to school. Lalu you go to school, you go to school. Itu muridnya mengikuti kan. Lalu she goes to school. Muridnya ikut, she goes to school. Nah, seperti itu. Banyaknya pengulangan diharapkan membuat murid itu bisa berbicara secara otomatis. Nah, jadi dengan otomatis berbicara, maka saat berbicara dengan orang langsung bisa merespon dengan otomatis. Ya, orang bilang, how are you? Langsung bisa menjawab, I'm fine. Nah, gitu. Itu masih sering diterapkan di beberapa sekolah yang gurunya mungkin belum update ilmunya ya. Jadi menggunakan metode audiolingual. Misalnya ketika di kelas diajarkan, good morning student, good morning ma'am, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Nah, itu adalah bentuk audiolingual, diulang setiap hari, di setiap pertemuan, sampai menjadi kebiasaan. Ketika ditanya how are you? I'm fine, thank you, tanpa ada variasi yang lain lagi. Jadi kalau orang diajari itu otomatis dia bilang I'm fine, thank you. Padahal kalau kalian pergi ke Inggris sana, ketika ditanya how are you, orang Inggris paling jawab good, fine. Nggak ada bilang I'm fine, thank you, and you, kayak gitu, nggak ada. Itu menjadi kritik untuk metode audiolingual. Jadi kurangnya apa yang namanya komunikatif di situ, kurang real dengan kondisi sekarang. Jadi terkesannya tuh kalau kalian ngomong itu terkesan mengikuti buku. Nah, jadi tidak secara alami kalian meresponnya, cuma mengikuti apa yang ada di buku, yang ada di rumus, seperti itu. Akhirnya muncullah metode yang ketiga yang bernama communicative language teaching, di mana metode pembelajaran komunikatif ini menekankan agar siswa itu lebih komunikatif, berbahasa sesuai dengan konteks, lebih real life, tidak terkesan bookish ya, tidak textbook dalam ngomongnya. Jadi siswa diajarkan untuk menjadi seorang yang independen. Siswa bebas untuk mengembangkan apa yang dia ketahui. Siswa bebas untuk berkreativitas dalam bahasa yang dia punya. Nah, jadi dikembangkan itu critical thinking, creativity dari siswa, sehingga siswa itu ketika ngomong dia betul-betul ngomong seperti menggunakan bahasa pertamanya dengan bahasa asing ini. Nah, jadi metode komunikatif ini mencoba membawa kehidupan nyata ke dalam situasi pembelajaran. Jadi siswa itu belajar berkomunikasi berdasarkan dengan kondisi nyata. Jadi misalnya
siswa diberikan sebuah kasus. Kasusnya adalah terjadi sebuah kecelakaan misalnya. Nah, disuruh mereka untuk membuat dialog. Nah, proses dialog ini terkesan seperti yang ada di dunia nyata. Jadi mereka berbicara di sana menggunakan ekspresi-ekspresi yang terkait ketika itu. Dan mereka membuat sendiri, tidak ada guru itu mengasih teksnya ini hafali, tidak. Yang mereka lakukan adalah mereka mengembangkan sendiri teksnya, mereka sendiri yang menghafalnya, yang mereka praktekkan sendiri seperti itu. Di sini membuat siswa itu lebih aktif, lebih produktif dalam belajar bahasa. Nah, guru di sini tugasnya hanya sebagai fasilitator. Jadi metode ini yang saat ini banyak digunakan di pembelajaran bahasa asing di luar negeri, ya. Jadi bagaimana agar siswa ini bisa menggunakan bahasa secara mandiri. Nah, oke, jadi communicative approach atau communicative language teaching ini sangat bagus saat ini ya. Nanti saat di masa depan akan muncul lagi metode-metode lain ya, seperti project based learning dan lain segala macam. Tapi saat ini di abad 21 ini masih communicative language teaching yang terbaik. Di dalam communicative language teaching terdapat beberapa competence. Jadi kita bilang communicative competence yang harus diraih oleh siswa. Nah, 4 communicative competence inilah yang menjadi poin plus dari communicative language teaching. Apa saja communicative competence itu? Yang pertama adalah komponen grammatical. Jadi grammatical competence adalah kemampuan siswa untuk menggunakan kata-kata dan grammar yang akurat. Jadi grammatical competence dalam communicative competence ini terkait dengan penggunaan tata bahasa yang sempurna. Jadi tujuannya dalam communicative competence adalah itu, harus menggunakan tata bahasa yang akurat, yang sempurna. Lalu communicative competence yang berikutnya adalah sociolinguistic competence. Nah, apa itu? Nah, competence di sini maksudnya adalah bagaimana siswa bisa menentukan jenis atau gaya bahasa apa yang akan dia gunakan. Misalnya dengan orang dewasa, apakah dia akan berbicara menggunakan slang, bahasa gaul? Tidak. Jadi siswa tuh tahu kapan dia harus menggunakan bahasa yang sopan, seperti could you please help me to bring this apple to that place. Nah, itu minta tolong dengan orang yang lebih dia hormati ya kan, lebih pada orang dewasa. Atau ngomong dengan kawan, give me the money atau give me some water. Nah, pasti beda ya kan. Nah, pengetahuan ini, kompetens ini harus dimiliki oleh siswa. Itu salah satu juga tujuan daripada communicative competence. Kompetensi yang ketiga adalah strategic competence, yakni bagaimana siswa itu mampu mengorganisasikan pesan secara efektif, ya. Jadi apa yang dia omongkan itu runtut, ya kan, yang diomongkan itu masuk akal, jadi orang lain itu mendengar mudah paham dan orang mendengarkan itu tidak bosan. Nah, dan yang terakhir adalah communication strategy. Jadi dalam communicative competence ada communication strategy, maksudnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah ide-ide dalam apa yang kita sampaikan sehingga orang lain itu suka dengan apa yang kita omongkan. Kadang ada orang yang ngomong kata-katanya itu menyakitkan hati, kata-katanya itu membuat orang malas ngomong. Nah, itu communication strateginya itu kurang. Tapi kalau communication strateginya bagus, jadi ketika ngobrol dengan orang merasa dihargai, orang merasa senang, merasa nyaman. Nah, ini adalah strategi yang
strategi komunikasi yang diperlukan dalam communicative competence. Jadi ada 4 ya. Yang pertama tadi ada grammatical competence, lalu sociolinguistic competence, lalu strategic competence, dan terakhir adalah communication strategy. Jadi ada 4 competence yang diperlukan, yang diinginkan untuk diraih oleh siswa ketika belajar melalui metode communicative language teaching. Oke, itu gambaran sedikit tentang bagaimana belajar bahasa kedua. Semoga dapat mencerahkan ya. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk tanya-tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.